Orang ini umurnya udah 27 tahun. Dia cerita kalau dulu teman-temannya itu pengen bisa punya hidup kayak dia, tapi sekarang teman-temannya ini balik ngasihanin hidup dia. Dan untuk membuat semuanya baik-baik aja, dia mikir kalau bukannya emang ini yang harus gue alamin sekarang, yaitu krisis identitas. Begitu ditanya siapa yang ngomong kayak gitu, dia bilang dia nggak tahu. Dia bilang itu mungkin menurut buku, menurut semua orang, dia benar-benar bingung dan nggak tahu. Hari ini kita bakal bicara tentang identity capital. Identity capital ini yang bakal bisa bantu lo untuk mencegah krisis identitas. Identity capital atau bahasa Indonesianya modal identitas adalah kumpulan aset pribadi kita. Dan ini dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Kita investasi ke diri kita sendiri. Hal-hal yang mungkin udah cukup lama kita lakukan, hal-hal yang cukup baik kita lakukan selama ini. Sehingga akhirnya hal-hal ini menjadi bagian dari diri kita. Identity capital itu kebagi jadi dua. Pertama itu yang kelihatan di CV kita nantinya, kayak gelar, pekerjaan, dulu kita kuliah di mana, IPK kita berapa. Sedangkan yang kedua itu lebih personal, kayak cara kita ngomong, berkomunikasi, cara kita solve problem, dari mana kita berasal, cara berpenampilan kita gimana, cara kita membawa diri gimana. Intinya, identity capital ini adalah hal yang kita bangun sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Bayangin ada sebuah pasar orang dewasa, di mana kita pakai identity capital ini sebagai mata uang kita untuk beli pekerjaan, beli relasi, dan apapun itu yang kita mau. Nah, seringkali orang itu mikirnya kalau yang namanya krisis itu terjadinya ya sekarang di masa ini. Sedangkan kalau yang namanya modal itu ya di masa depan aja baru disiapin. Padahal yang namanya krisis dan modal itu bisa bahkan sebaiknya itu berjalan bersama. Contohnya kalau hidup itu serba modal, nggak ada krisisnya sama sekali, kayak misalnya kerja terus buat ngumpulin modal, hidup itu bakal terasa kaku. Di sisi lain, kalau kebanyakan krisis tapi nggak ada modalnya sama sekali, itu juga bakal bermasalah. Jadi caranya gimana? Adanya krisis itu bakal membuat kita buat luangin waktu untuk bisa explore banyak hal di dunia ini. Di sisi lain, ada modal yang harus kita kumpulin, jadi kita harus berani buat bisa berkomitmen dalam prosesnya. Hal ini akan membantu untuk membuat identitas kita jadi lebih kuat, harga diri lebih tinggi, lebih gigih, dan juga pastinya lebih realistis. Bahkan ada banyak hal positif lain, kayak kesadaran diri yang lebih jelas, kepuasan hidup yang lebih besar, manajemen stres yang lebih baik, dan penolakan terhadap konformitas. Seringkali identitas dan karir itu bahkan gak base dari jurusan kalian itu apa, atau IPK kalian berapa, tapi justru dari beberapa identity capital yang udah kalian kumpulin, dan itulah yang membukakan pintu buat kalian. Di next video, gue bakal kasih contoh penerapan nyata dari identity capital ini. Follow biar gak ketinggalan. See you!